Halo semuanya, perkenalkan aku Agil. Di video ini, aku akan membahas tentang bagaimana cara membuat website dengan HTML. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu mendapatkan info menarik lainnya di channel Hostinger Indonesia. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang mana HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman website. HTML terdiri dari serangkaian elemen. Nah, elemen-elemen ini akan memberitahu browser dengan cara menampilkan konten di dalamnya. HTML juga dapat membuat dan menyusun beberapa bagian seperti heading, paragraf, link, dan lain sebagainya untuk halaman website dan aplikasi web. Oh iya, sebelum kita membuat website, ada yang perlu diperhatikan terlebih dahulu nih. Kita harus memiliki dan pastinya sudah terinstall browser dan text editor di dalam komputer atau laptop kita. Ada beberapa pilihan browser yang bisa kamu gunakan. Kalau di sistem operasi Windows, bisa pakai Google Chrome, Microsoft Edge, dan Firefox. Kalau di macOS, bisa pakai Safari. Nah, di video ini, aku akan gunakan Google Chrome sebagai browsernya. Kalau untuk text editor, bisa pakai Visual Studio Code, Sublime, Notepad++, Atom, dan sebagainya. Nah, kalau di video ini, aku akan menggunakan Visual Studio Code untuk ngodingnya. Di video ini, aku akan membuat website sederhana dengan menampilkan konten di dalamnya. Gak cuma HTML aja dalam pembuatan website, aku juga akan membahas dan menambahkan sedikit CSS untuk proses styling agar website terlihat lebih bagus dan juga responsif. Yuk langsung disimak aja videonya. Oke, kita sudah berada di text editor Visual Studio Code. Kita langsung aja bikin file baru dan pilih bahasa HTML. Kalau sudah, kita bisa simpan filenya. Terus, kita bisa buat folder baru dengan nama website sederhana. Simpan file HTML tadi di dalam folder dan beri nama index. Pastikan tipe filenya HTML ya. Dan kalau sudah disimpan, kita lanjut bikin websitenya. Kita bisa buat elemen HTML sebagai strukturnya, kemudian body sebagai badan konten, dan header untuk awalan konten. Di dalam header, kita bisa tambahkan title dan beri judul website sederhana. Title di sini berfungsi untuk menampilkan judul pada halaman website atau tab halaman di browser. Selanjutnya, kita akan buat navigasi, yang mana navigasi bertujuan untuk mengarahkan ke konten yang ingin kita tuju. Di sini, aku akan buat 5 tombol atau 5 navigasi. Pertama ada beranda, dan sisanya konten 1 sampai 4. Kalau udah, jangan lupa simpan ya. Pastikan setiap kali beres membuat elemen baru atau ngoding, langsung simpan berkasnya. Kita bisa lihat hasil sementara website yang sudah tadi kita buat, terutama di bagian navigasi. Kita bisa buka folder webnya, terus klik 2 kali file HTML-nya, dan file index.html akan terbuka di browser. Nah, bisa dilihat kan, ada 5 navigasi di halaman website. Biar nggak ribet bolak-balik buka browser dan text editornya, kita bisa bagi 2 tampilan window menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya aku akan menambahkan gambar cover di bagian bawah navigasi. Tapi pastikan kalian udah punya gambar yang dibutuhkan ya. Di sini aku ada 5 gambar, 4 gambar untuk konten dan 1 gambar untuk cover. Nah, gambar yang warna putih ini aku akan gunakan sebagai cover di halaman website. Kita bisa copy paste aja gambar-gambarnya. Tapi kita buat folder terlebih dahulu ya, folder gambar dan juga folder style. Folder gambar diisi sama gambar-gambar yang tadi kita copy paste, dan folder style akan diisi sama file CSS. Oke, kita lanjut aja. Kita bisa tambahkan elemen div untuk membuat gambar cover, terus jangan lupa tambahkan kode image source.
setelah kita buat kode untuk gambar cover dan gambar cover tampil di halaman website. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membuat elemen main, yang mana main akan diisi dengan konten dan juga artikel. Artikel ini akan membungkus judul, gambar, dan juga paragraf. Kita bisa tambahkan aja kode div, kemudian diisi dengan artikel, dan artikel diisi dengan H2 untuk judul, image source untuk gambar, dan P untuk paragraf. Kita bisa lihat hasilnya di browser. Kita sudah membuat konten pertama di halaman website. Di sini terdapat judul, gambar, dan juga paragraf. Kita bisa copy paste aja kodenya di bagian konten yang pertama tadi untuk konten kedua, konten ketiga, maupun konten keempat. Kita bisa lihat hasilnya, sekarang ada 4 konten di dalam halaman website. Tak lengkap juga kalau kita tidak menambahkan footer di halaman website. Footer ini bertujuan untuk mengetahui siapa sih author atau si pembuat website ini. Kita bisa tambahkan elemen footer dan diisi dengan paragraf. Di sini, aku akan isi paragrafnya dengan Matt with Copyright 2021 Hostinger Indonesia.
Nah, jadi deh kita membuat website dengan HTML. Kita bisa lihat dari bagian awal hingga akhir. Paling atas ada navigasi, kemudian ada 4 konten di tengahnya, dan di bagian akhir ada footer. Tapi tampilannya kurang cantik nih, dan layoutingnya juga kurang rapih. Kurang lengkap kalau kita tidak menambahkan CSS atau styling di website yang sudah kita buat tadi. Yuk kita tambahkan CSS agar lebih keren lagi. Nah, tadi sebelumnya kita udah buat strukturnya nih dengan HTML. Sekarang kita buat tampilannya dengan CSS. Kita bisa buat file baru dengan cara klik file, terus new file, dan pilih bahasanya ke CSS. Simpan file CSS ke dalam folder style yang sudah tadi kita buat. Jangan lupa tambahkan elemen kode style sheet untuk menghubungkan CSS ke berkas HTML. Dan juga tambahkan kode meta agar halaman website kita support di semua device. Mau itu di laptop, komputer, smartphone, dan sebagainya. Oke, kita langsung aja lanjut ngoding CSS di berkas CSS-nya. Pertama-tama, aku mau ganti jenis fontnya dulu, karena font bawaan dari halaman websitenya terlihat kurang cakep. Kita bisa buka Google Fonts di Google, terus pilih jenis font yang ingin kita gunakan. Di sini, aku pakai DM Sans. Kita bisa klik select di style dan pilih bagian import, kemudian copy paste kodenya ke dalam berkas CSS. Agar fontnya bisa diterapkan, kita bisa bikin style body untuk mengaktifkan font DM Sans. Nah, bisa dilihat kan, sekarang font di halaman webnya sudah berubah. Oke, selanjutnya aku akan membuat style pada bagian navigasi. Kita bisa mengatur jarak navigasinya, memposisikan navigasinya agar sejajar, dan memberi hover ketika kursor diarahkan ke bagian navigasi. Sip, jadi cakep nih navigasinya, jadi lebih rapi deh stylenya. Oke, selanjutnya aku akan membuat badan konten menjadi 2 kolom, yaitu kiri dan kanan. Konten 1 dan 2 ada di kiri, konten 3 dan 4 ada di kanan. Nah, bisa dilihat kan hasilnya setelah aku memberikan styling di bagian konten, jadi lebih rapi deh.
Berikutnya, aku akan membuat gambar cover ini menjadi responsif di setiap device. Bisa dilihat kan hasilnya ketika kita ubah-ubah dan atur-atur resolusinya di halaman website, dan gambar cover akan mengikuti setiap ukuran dan tentunya juga responsif. Kemudian aku akan membuat style gambar pada konten agar terlihat lebih rapi. Kita atur jarak dan posisinya pada gambar di dalam konten. Biar lebih keren lagi, aku akan membuat card sebagai background gambar di dalam konten. Dan di bagian footer, aku akan posisikan footer ini di tengah layar agar layoutnya menjadi lebih sesuai. Oke, bagian paling terakhir di CSS adalah menambahkan media screen. Yang mana media screen ini bertujuan agar konten dapat menyesuaikan atau responsif di setiap layar device. Dan ketika dicoba di smartphone, maka konten tidak saling bertabrakan. Oh iya, sepertinya ada sedikit error nih di bagian navigasi dan juga di bagian meta pada berkas HTML. Ternyata ada bagian yang tipe nih, tapi kita bisa atasi dan bisa langsung ubah aja bagian width-nya ini. Dan tambahkan pagar atau crash di setiap link pada konten 1 hingga 4. Selesai deh, kita bisa langsung coba halaman websitenya dan semuanya berjalan dengan baik. Kita bisa menggunakan navigasi untuk mengarahkan ke bagian konten. Halaman dan gambar juga sudah responsif di semua device. Nah, jadi begitu penggunaan HTML dan sedikit sentuhan CSS dalam pembuatan website. Nah, itu dia pembahasan tentang bagaimana cara membuat website dengan HTML. Cara kerja HTML bisa kamu gunakan untuk membuat struktur konten pada website dan juga aplikasi web. HTML juga merupakan level terendah pada sisi front-end dan berfungsi sebagai dasar styling menggunakan CSS dan fungsionalitas menggunakan JavaScript. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!